Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sementara lagi ada di Kabupaten Mamasa bersama Pak Ustadz Abdul Hatib. Hatib. Saya dengar Pak Ustadz mengetahui cerita tentang Islam masuk ke Mamasa, atau lebih tepatnya di mana itu Pak Ustadz? Ya, wilayah Kabupaten Mamasa lah. Ya. Bisa diceritakan tentang datangnya Islam ke Kabupaten Mamasa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca dari akar historis bagaimana sejarah masuknya Islam di Mamasa, yang mana pada zaman dahulu itu bukan disebut sebagai Mamasa, tetapi wilayah Pitu Ulu Nasalu. Ya. Jadi wilayah Pitu Ulu Nasalu yang merupakan kumpulan dari beberapa kerajaan-kerajaan, ya, pusat-pusat kekuasaan adat di daerah pegunungan itu, itulah yang kemudian membentuk satu kelompok yang diistilahkan dengan Pitu Ulu Nasalu. Adapun ketika kita melihat bagaimana perkembangan agama-agama di wilayah pegunungan Sulawesi Barat, atau pegunungan wilayah pegunungan Mandar, tentu hampir sama di beberapa tempat. Taruhlah misalnya di daerah Toraja, di daerah Bugis pun seperti itu, bahwa ada agama-agama tradisional yang lebih dahulu diyakini oleh penduduk setempat. Nah, agama-agama tradisional itulah yang dianut oleh nenek moyang di wilayah pegunungan Mamasa ini, yang orang sebut dengan Aluta kalau di wilayah Kecamatan Sumarorong, kemudian Mesawa dan Nosus, daerah ke sana itu mereka menyebut dengan Aluta. Kemudian ada juga yang menyebut daerah, kalau wilayah-wilayah seperti daerah Aralle ke bawah, Kambi dan seterusnya, agama-agama tradisional itu mereka sebut dengan Makpurondo. Nah, jadi ada tiga terminologi istilah ajaran agama yang mengindikasikan agama tradisional itu, yaitu Aluta, Makpurondo, dan Alut Toyolo. Itu tiga istilah pada intinya agama tradisional yang dianut. Lalu kemudian bagaimana persentuhan Islam dengan agama-agama tradisional itu? Nah, ini sangat menarik ketika kita melihat dari catatan-catatan literasi sejarah yang kemudian banyak ditulis oleh para penulis sejarah. Adanya hubungan antara masyarakat pegunungan dengan masyarakat pantai, rakyat yang di pegunungan dan rakyat pantai itu, dalam hal hubungan sosial, bahkan dalam hubungan politik, karena ada satu kesepakatan yang biasa dikenal oleh orang Sulbar itu Sipamanda, komunitas daerah masyarakat pinggir pantai, masyarakat pantai dengan masyarakat pegunungan, yang mana diwakili oleh entitas-entitas yang merupakan kerajaan-kerajaan itu. Itu juga ada hubungan ada relasi pada hal-hal yang sifatnya sosial keagamaan antara masyarakat gunung dan Mandar. Pada zaman dahulu itu lewat perdagangan misalnya, itu ternyata membawa pengaruh pada penyebaran agama itu sendiri. Jadi orang-orang di wilayah Pitu Ulu Nasalu seperti wilayah Aralle, Mambi, dan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan wilayah pantai itu, biasanya dalam hubungan perdagangan mereka turun ke pantai untuk mencari garam, untuk mencari ikan dan seterusnya. Dari asal muasal itulah mereka kemudian berinteraksi dengan ajaran agama yang dianut oleh orang-orang pantai. Oke, kita tahan dulu. Nanti kita sambung lagi. Oke, kembali lagi Pak. Kita lanjut lagi menceritakan tentang datangnya Islam di Kabupaten
Mamasa. Tadi sudah kita jelaskan beberapa, ada yang di gunung, ada yang di pantai. Ya, interaksi masyarakat pegunungan dan pantai lewat interaksi perdagangan itu ternyata berpengaruh pada keyakinan beragama masyarakat. Jadi secara tidak langsung lewat hubungan perdagangan itu orang pegunungan mengenal agama yang dianut oleh orang-orang pantai. Yang mana sebelumnya di Tanah Mandar itu mereka sudah menganut ajaran Islam. Ya, kalau tidak salah pada abad-abad ke-17 itu Islam masuk di Tanah Mandar itu, dan pada saat itu orang-orang pegunungan yang kemudian turun ke pantai untuk kemudian mencari kebutuhan-kebutuhan pokok mereka seperti garam, mencari ikan, kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka tidak temukan di gunung. Secara tidak langsung mereka juga mengenal ajaran Islam itu lewat penduduk-penduduk di daerah pantai, daerah Mandar. Sehingga mereka inilah yang kemudian ketika kembali ke kampungnya, ya di daerah Arale, di daerah Mambi, di daerah Matanga dan seterusnya, mereka ini yang memperkenalkan ajaran agama ini ke masyarakat mereka. Kita melihat bahwa sejarah-sejarah awalnya Islam di Mamasa ini jauh sebelum kedatangan Belanda di wilayah pegunungan Sulawesi Barat. Karena kedatangan Belanda di Mamasa ini kan dia di abad ke-19. Di abad ke-19 itu Belanda masuk. Sementara Islam ini yang dianut oleh masyarakat sebahagian masyarakat di wilayah Pitu Ulu Nasal itu sudah mereka anut di awal abad ke-17. Itu untuk wilayah-wilayah. Adapun untuk sebagian wilayah Mamasa yang wilayah Mamasa sebelah ini baratnya ini mereka tidak ada akses ke pantai karena jauh. Akses mereka adalah ke daerah-daerah Toraja karena berbatasan. Sehingga menurut penelusuran kami di beberapa titik kelompok-kelompok masyarakat yang pernah berdomisili umat Islam bahkan sampai hari ini mereka masih eksis di situ, seperti di Kecamatan Tabang itu masih berkumpul umat, masih ada komunitas-komunitas Muslim di sana. Bahkan ada satu kampung di daerah Tabang itu yang mengambil nama dari nama Bugis. Mereka istilahkan Islam dari Bugis. Jadi pembawa Islam ke wilayah-wilayah yang bagian barat Mamasa ini itu berasal dari Bugis, dari Duri atau dari Endrekang. Sehingga ciri khasnya juga berbeda. Ya, karena pendekatannya kalau wilayah-wilayah yang berdekatan Mandar tentu sangat dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Mandar. Wilayah yang berbatasan dengan Toraja tentu juga dipengaruhi oleh tradisi-tradisi dari Toraja itu. Nah, inilah karakteristik Islam di Mamasa. Nah, saya dengar ini Pak, awal mulanya kedatangan Islam, siapa duluan sama non Muslim, itu saudara kita yang satu. Nah, duluan mana datang ke daerah Mamasa ini? Ya, kalau kita bicara masalah kedatangan, yang mana duluan masuk dan seterusnya, tentu saya juga tidak akan membuat kesimpulan yang karena tentu harus kita dukung fakta-fakta sejarah. Hanya bacaan kami Kristen masuk itu tahun kalau tidak salah 1907. 1907 itu awal mula ajaran Kristen masuk di Mamasa. Nah, artinya bersamaan dengan diawali dengan masuknya Belanda, lalu kemudian disusul oleh misionaris-misionaris. Itu tahun kalau tidak salah tahun 1907. Tapi sebelum tahun 1907 itu eksistensi atau keberadaan sebetulnya umat Islam di daerah pegunungan ini di luar wilayah Pitu Ulu Nasal yang saya sebutkan tadi, wilayah bawah itu sebetulnya sudah ada.
taruhlah misalnya saya punya nenek leluhur kami itu mereka kelahiran 1903. Ya. Artinya 1923. Tapi orang tuanya mereka sudah Islam memang. Artinya dari pendekatan-pendekatan itu saya berpikir berarti mungkin secara personal agama itu sudah diyakini, tapi mungkin belum tersebar secara luas. Secara pribadi mereka sudah Muslim, tetapi mungkin untuk bicara masalah bagaimana menyebarkan itu mungkin belum sampai di situ. Tapi nenek-nenek moyang kami, leluhur kami itu sudah ada di tempat ini. Itu sebelum Belanda ada di sini. Oh iya. Jadi pada intinya ada beberapa teman-teman menanyakan itu di Mamasa cuma Nasrani doang, Islamnya sedikit atau bagaimana, ya kan? Gimana saling menghargainya seperti apa? Kalau saya lihat datang ke Mamasa ini, baru saya datang ke Mamasa ini, saling saling toleransi. Ya, masjid dekat sama gereja, ya kan? Ibadah masing-masing, ya kan? Saling saling kuat lah. Bagaimana pandangan dari Pak Ustaz tentang Mamasa ini? Sebenarnya asik loh. Nggak bicara ngomongin yang A, yang B gitu kan. Kita kaya dengan alamnya, banyak pohon pinusnya. Kita mau ibadah fokus. Nah, coba saya mau penjelasan dari Pak Ustaz. Jadi begini, terkait dengan kebebasan beragama masyarakat di sini itu dari dulu sebetulnya masyarakat di Kabupaten Mamasa itu sudah terbiasa dengan pluralisme, artinya keberagaman. Artinya dari leluhur kami itu sudah latar belakang mereka yang berbeda-beda keyakinan itu sudah menjadi sesuatu yang bukan hal baru maksud saya. Artinya kami yang menjadi generasi di belakang ini hanya meneruskan saja bagaimana cara berinteraksi orang-orang tua kita di wilayah ini, bagaimana saling menghargai, memberikan kebebasan satu dengan yang lain untuk menganut keyakinannya. Itu bukan menjadi sesuatu yang harus dipersoalkan, karena sudah sudah dicontohkan bagaimana orang-orang tua kita dulu saling berdampingan. Dan alhamdulillah sampai hari ini, seandainya taruhlah ada resistensi penolakan dari masyarakat masyarakat asli di sini, tentu mungkin Islam tidak akan berkembang hari ini di Mamasa. Tetapi kemudian karena adanya penerimaan yang baik dari masyarakat setempat terkait dengan ajaran yang baru masuk ini, alhamdulillah sampai hari ini Islam masih ada di Kabupaten Mamasa ini, khususnya di Kota Mamasa ini. Itulah cara orang-orang tua bagaimana membangun toleransi beragama itu tanpa kemudian menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Nah, sekarang ini tempat yang kita ambil gambar ini di mana ini Pak Ustaz? Nama daerahnya? Ini pesantren apa? Kita ada di atas perbukitan di Tatoa ini. Ini sebetulnya masih satu areal dengan Kota Mamasa. Cuman sejalan dengan perkembangan Mamasa menjadi kabupaten, ini sudah ramai penduduk. Dulu waktu masih kecamatan ini masih kampung di sini tapi alhamdulillah setelah jadi kabupaten ini sudah padat penduduk sekitaran sini. Kita ada di perbukitan dan alhamdulillah ini kita ada di areal rencana pembangunan pondok pesantren yang diinisiasi oleh masyarakat. Ini masyarakat Muslim di Mamasa yang punya kepedulian bagaimana pengembangan syiar-syiar Islam untuk generasi kita, merasa penting untuk bagaimana menghadirkan ada satu lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Karena tentu mempersiapkan generasi itu tentu harus kita lakukan untuk keberlangsungan syiar-syiar kita ke depan. Rencananya
adik-adik yang mau masuk pesantren ini persyaratannya bagaimana, terus kurikulum pelajarannya seperti apa, mungkin bisa jelaskan Pak Ustaz. Jadi pesantren kita ini adalah pesantren yang sudah mengambil satu prinsip yang berbasis pada pesantren yang moderat. Nah, tentu karena kita mengambil prinsip pesantren yang moderat ini, inilah yang sangat terkait dengan kurikulum yang kita ajarkan di dalam. Sehingga kurikulum yang akan yang akan diramu oleh pengasuh pondok pesantren di sini adalah kurikulum yang berbasis pada kitab-kitab asli atau kitab-kitab kuning. Ya. Jadi alhamdulillah karena kita ini pesantren baru, tentu kita belajar ke kabupaten yang lebih mapan seperti Polman yang sudah banyak pesantren-pesantren yang lebih maju, lebih modern dibawa. Salah satunya itu pesantren Salafiyah Parape. Alhamdulillah kami ada komunikasi dengan pengasuh pondok pesantren Salafiyah Parape dan mereka sangat terbuka untuk kemudian membantu membantu pesantren Miftahur Risalah di Mamasa ini untuk menjalankan program-program pendidikannya ke depan. Yang tentu rujukannya seperti mana yang yang dipakai di Parape itu ya. Syarat-syaratnya, kalau syaratnya masuk di sini kan, ini untuk tahap awal ini kita rencana untuk setingkat ustaz atau sederajat SMP. Jadi untuk rencana awal insya Allah ini kita akan buka kelas ustaz untuk sederajat SMP atau sanawiyah. Jadi mudah-mudahan ke depan ada pengembangannya, tingkat kuliahnya dan seterusnya. Amin. Dengar teman-teman semua yang ada di Sulawesi Barat dan khususnya di Indonesia, ya akan hadir pesantren di Mamasa. Insya Allah. Oke, cukup sekian. Nanti kita bisa lihat-lihat tempat-tempat pesantren yang akan insya Allah tahun depan ya. Insya Allah tahun depan dibuka. Santrinya meludak, semua bisa belajar tentang bagaimana sih teknik untuk jadi ustaz, ya kan, menghafal segala macam, ya kan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.